Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Asep. Sejak kecil, hidup Asep dipenuhi dengan kesulitan. Ayahnya meninggal dunia ketika Asep masih kecil, meninggalkan ibu dan saudara-saudaranya dalam kemiskinan. Ketika Asep beranjak remaja, dia mulai terjerumus dalam pergaulan yang salah. Demi membantu keluarganya dan mencari jalan keluar dari kemiskinan, Asep memilih jalan yang keliru, ia menjadi perampok. Pada suatu hari, Asep terlihat sedang merencanakan aksi perampokan, namun tampak gelisah. Ia berjalan di sepanjang jalan desa, dan bertemu dengan seorang kakek tua. Lantas, Asep berbisik pada dirinya sendiri, hidup ini penuh dengan kesulitan. Aku harus mencari cara untuk membantu keluargaku. Tapi mengapa hatiku selalu gelisah? Tutur dalam hatinya. Kakek itu tersenyum tenang, seraya berkata, "Mengapa wajahmu terlihat begitu muram, anak muda?" Asep terkejut karena ia merasa sang kakek tahu apa yang ada dalam benaknya. Dengan tegas Asep segera menjawab, "Oh kakek, aku hanya sedang berpikir tentang hidupku yang penuh dengan masalah." Lalu sang kakek kembali memberi tanggapan dari apa yang telah disampaikan Asep. Ketika hati kita bersih dan dekat dengan Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kedamaian, ungkap kakek itu kepada Asep. Kata-kata kakek itu menusuk hati Asep. Ia mulai teringat akan ajaran-ajaran agama yang pernah ia dengar sewaktu kecil, tentang pentingnya bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Nampaknya pintu hati Asep terketuk untuk datang ke rumah sang kakek. Dengan wajah yang nampak cemas namun penuh harap. Sesampainya di rumah sang kakek, Asep mulai memberanikan diri mengungkapkan hasrat yang ada di benaknya. Dengan sungguh-sungguh Asep mulai buka suara di depan sang kakek. "Aku ingin mengubah hidupku. Aku mohon, ajari aku tentang agama dan cara bertaubat." Mendengar ucapan Asep, sang kakek tersenyum lembut. "Dengan senang hati nak, Tuhan selalu membuka pintu maaf bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya," ungkap sang kakek dengan nada lirih. Semenjak saat itulah Asep mulai merasakan perbedaan hidup dari sebelumnya. Hari demi hari, Asep belajar banyak tentang agama, tentang pentingnya bertaubat, dan tentang bagaimana memperbaiki diri. Dia mulai mengembalikan harta yang pernah dia curi kepada pemiliknya dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Dengan penuh penyesalan dan ketulusan, Asep beranikan diri buka suara di depan warga. "Maafkan aku atas segala perbuatanku. Ini adalah harta yang pernah aku curi darimu. Aku berharap kau bisa memaafkanku." Walaupun tidak semua orang memaafkannya, namun banyak yang melihat ketulusan hati Asep dan menerima permintaan maafnya. Dengan bimbingan kakek itu, Asep mempelajari Al-Quran dan Sunnah, serta mulai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selang beberapa tahun lamanya berkat ketekunan Asep, kini Asep telah berubah. Dia mulai mendapat tugas dari sang kakek untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang agama. Dengan penuh keyakinan, Asep menyampaikan tausiah kepada anak-anak yang sedang mengaji waktu itu. "Saudara-saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk berubah dan bertaubat. Selama kita memiliki niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu membuka pintu maaf-Nya." Dengan penuh antusias anak didiknya menjawab seruan Asep dengan kata, "Terima kasih Pak Asep. Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh." Tahun demi tahun telah berlalu. Asep kini berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dari seorang perampok yang ditakuti, dia berubah menjadi seorang guru ngaji yang dihormati. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun Asep berada di rumah sang kakek tersebut,
Kini Asep pulang diantar sang kakek ke kampung halamannya. Momen haru terjadi saat Asep duduk bersama sang kakek berbicara dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih kakek. Tanpa bimbinganmu aku tidak akan pernah bisa berubah seperti ini." Lanjut sang kakek menjawab sambil tersenyum. "Ingatlah nak, perubahan itu datang dari dalam dirimu sendiri. Tuhan hanya membimbing jalanmu." Dengan begitu, Asep hidup dalam damai menjadi teladan bagi banyak orang. Dia telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan hidup lebih baik. Semoga kisah Asep ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa bertaubat dan memperbaiki diri adalah langkah yang selalu bisa diambil, tidak peduli seberapa dalam kita terjatuh dalam kesalahan. Sahabat Jejak Fakta yang budiman, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.